Halo, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, kali ini saya dari kawasan Jalan Kaliurang KM 12, tepatnya di Barat Pondok Pesantren Pandanaran. Kalau dari Jakal ditempuh kurang lebih sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo. Kemudian ini posisi rumah di antara Jalan Kaliurang dan Jalan Palagan. Ya, ini satu unit rumah minimalis, ya, rumah baru sedang proses finishing akhir, tinggal pemasangan kloset baru jadi teman-teman. Jadi ini rumah di posisinya di kawasan yang masih sangat asri, kawasan berkembang. Luas tanah 106 dan bangunannya tipe 65 kurang lebih. Posisi rumah di kawasan berkembang, depan belakang masih ada sawah-sawah, kemudian juga masih banyak pohon-pohon hijau rindang, ya, di kawasan berkembang, ya. Jadi sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu yang punya keinginan menginginkan hunian dengan nuansa yang masih asri dekat persawahan, kemudian dengar gemericik air sungai mengalir, ya, di samping ada aliran sungai yang mengalir, ya. Kemudian di belakang depan masih ada sawah-sawah. Ini satu klaster baru yang sedang berkembang. Jadi di sebelah depan sana ada beberapa rumah yang sudah dihuni, ada rumah 2 lantai. Ini sampingnya juga rumah kos-kosan. Jadi ini disewa oleh anak-anak kampus UII, ya, biasanya untuk disewa oleh mahasiswa. Kemudian di depannya juga ada 2 unit rumah, sama ujung ada 2 unit rumah. Ini masih ke tanah kafling kosong, belum dibangun sama pemilik tanahnya. Di sebelah belakang sana sawah-sawah, ya. Di ujung sana juga ada rumah besar yang sudah dihuni. Nah, ini rumah di kawasan berkembang, ya. Kualitas airnya bagus, kemudian udara juga masih segar, sangat cocok untuk investasi, baik untuk hunian pribadi, mau disewakan, dikontrakkan untuk mahasiswa UII atau untuk keluarga baru, ya. Oke, kita bahas rumahnya. Ya, ini tampilan fasadnya menarik dengan genteng beton yang model beton bergelombang. Kemudian dengan ada teras, di atasnya ada topping terasnya dengan pilar di bagian teras, satu pilar kokoh, ya, dilapisi dengan batu alam. Di bagian depan ini juga menarik, ya, pembatas antara tanah bagian taman dengan jalan itu didesain menarik menggunakan pecahan batu-batu kali kecil, ya. Nah, ini di sebelahnya ada bonus tanah kosong, ya, untuk fasum, ya, bisa dimanfaatkan untuk tanam cabai dan lain-lain, ya. Dan posisi rumah ada di posisi paling pojok, ya. Nah, untuk catnya menggunakan cat warna apa saya bilang ini biru laut, ya. Bukan biru laut, ya, ya, semu abu-abu agak kebiru-biruan, ya, kombinasi warna abu-abu dan agak kebiru-biruan. Akses pintu masuk ada 2, di pintu samping dan pintu utama. Sementara karpotnya cukup leluasa untuk parkir mobil Avanza, ya. Lantainya menggunakan keramik. Di bagian karpot seperti biasa ada untuk resapan dan septic tank, ya. Oke, ini taman sudah ditanami rumput gajah mini dan penghijauan. Kita masuk ke bagian dalam. Yang pertama, lantai karpotnya, lantai keramik maksud saya. Lantai terasnya menggunakan keramik. Kusen dan jendela pintu menggunakan kayu jati lokal, ya. Finishing melamin warna coklat. Yang begitu masuk ke dalam, pertama kita ketemu dengan satu ruang tamu. Ruang tamu ini sekitar ukurannya 3x3, ya. Kita shoot ke arah depan. Jadi dari ruang tamu kita view ke arah depan, view sawah, ya. Nah, kelihatan sawah-sawah hijau di bagian depan. Terus
masuk ke bagian dalam, kita ketemu dengan satu ruang keluarga yang menyambung dengan dapur. Posisi dapur ada di sebelah sini teman-teman. Dapurnya cukup luas ya. Meja dapur menggunakan granit motif batu alam, kemudian dindingnya menggunakan keramik ya, motif kotak-kotak. Ventilasi udaranya setiap ruangan ada, dan ini akses pintu samping menuju carport ya. Dari dapur keluar ketemu dengan carport ya. Terus selanjutnya dari bagian dapur sini kita putar ke arah kanan. Nah, ini ada satu area bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga. Kemudian akses pintu keluar ke bagian belakang. Yang pertama kita bahas kamar tidur yang pertama. Posisinya ada di paling depan. Ya. Ukuran kamar tidurnya cukup luas, sekitar 3 kali 3,5. Pencahayaan dari bagian depan view sawah ya. Kemudian di samping kamar tidur ada satu kamar mandi. Kamar mandi luar. Untuk sementara kloset duduknya belum dipasang ya. Ya, dindingnya menggunakan keramik, full keramik dari bawah sampai atas ya. Dan ini bakal kloset duduk belum dipasang. Untuk pintunya menggunakan PVC warna putih. Selanjutnya dari kamar tidur yang pertama kita ke kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua juga cukup lega, ukuran 3,5 kali 3. Ada pencahayaan dari samping dan belakang. Nah, ini ke arah belakang teman-teman. Dari kamar tidur kedua kita keluar ke ruang tengah ya. Menuju ke kamar tidur yang utama. Nah, ini kamar tidur utamanya juga cukup lebar teman-teman. Ada kamar mandi dalam di sebelah sini. Ya. Kamar mandi dalamnya desainnya sama dengan kamar mandi yang pertama. Lantai dan dinding full keramik sampai atas, sampai gagang plafon, dan sudah ada instalasi water heater. Untuk pintunya menggunakan PVC warna putih ya. Ini area untuk bednya di sebelah sini. Dan untuk pencahayaannya dari area belakang. Oke, next kita ke bagian yang belakang. Ada akses pintu. Pintunya menggunakan kaca, jadi penerangannya bagus, cahayanya terang. Nah, ini area cuci jemur di area belakang, dan untuk sumurnya menggunakan sumur bor ya. Ini sudah ada mesin air di sini. Area belakangnya supaya tetap bersih, ini dipasang batu-batu koral, dan ini pembuangan air langsung keluar ke belakang. Nah, ini area terbuka teman-teman untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Nah, untuk lantainya sendiri, lantai menggunakan keramik kombinasi keramik motif kayu dan keramik warna putih yang ukuran 50 cm ya. Ini bagian dalam keramik menggunakan lantainya menggunakan keramik ukuran 50 cm ya. Secara keseluruhan menurut saya ini tata ruangnya cukup memadai. Ada ruang tamu dan ruang keluarga yang terpisah ya. Jadi ini pemisah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Kalau semisal teman-teman menginginkan satu ruangan yang lebih luas lagi, ini bisa juga diubah, dibongkar. Partisi ini dibongkar ya, temboknya, supaya kelihatan lebih luas lagi. Tapi kalau dirasa cukup tidak perlu dibongkar.
ya, supaya antara ruang tamu dan ruang tengah terpisah ya. Oke, kita lihat sekali lagi tampak fasad depannya teman-teman. Ya, saya ulangi, ini satu unit rumah di kawasan barat Jalan Kaliurang KM 12, sekitar 5 menit dari Pandanaran. Kalau ke kampus UI kurang lebih sekitar 10 menit naik kendaraan bermotor ya. Minimalis, luas tanah 106 dan bangunannya sekitar tipe 65, dan harganya masih sangat menarik. Jarang-jarang rumah di kawasan area Jogja Utara, khususnya daerah kawasan Jalan Kaliurang, di harga 535 juta dan masih bisa nego. Dan yang menarik, selain dapat tanah yang sudah fix sertifikat 106 meter, dapat bonus tanah samping di sebelah sini ya, bisa dimanfaatkan untuk area penghijauan ya. Nah, dan jangan khawatir, meskipun ini posisinya agak tinggi, pondasi utama ini sudah umurnya sudah cukup lama, artinya sudah sangat kuat. Sekitar kurang lebih info dari pengembangnya, ini sudah dibuat sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi pondasi ini kuat, tidak khawatir untuk gugur ke sebelah sana ya. Dan posisinya tanahnya juga tanah yang bukan tanah yang labil, jadi tanahnya tanah kuat ya. Di satu klaster baru berkembang di kawasan Jalan Kaliurang KM 12, saya mereview rumah minimalis di harga 535 juta rupiah, tipe 65, luas tanah 106 dengan bonus tanah di bagian samping. Silakan buat teman-teman yang cari hunian di harga 500 jutaan kawasan utara, mumpung masih ada harga yang 500 jutaan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat dan menginspirasi. Silakan langsung cek lokasi bagi yang suka hunian di kawasan yang tidak ramai, alias hening, sepi ya, di kawasan yang masih penuh dengan penghijauan dan udaranya segar. Terima kasih. Wassalam.